Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, dan kali ini aku akan melanjutkan baca buku 1001 Wajah Manusia di Padang Mahsyar. Ini bukunya ya guys ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa dulu untuk subscribe channel aku supaya aku makin semangat lagi baca bukunya, bacain buat kalian. Selanjutnya adalah orang yang senantiasa menjaga wudhu. Sungguh Allah akan membangkitkan orang-orang yang senantiasa berwudhu pada hari kiamat yang berseri-seri. Pada hari kiamat nanti umat Nabi Muhammad akan dibedakan dengan umat yang lainnya dengan cahaya yang nampak pada anggota wudhunya. Karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudhu. Keutamaan orang yang senantiasa menjaga wudhu juga disebutkan dalam hadis Rasulullah tentang Bilal, yang disebutkan bahwa suara sendal Bilal ini terdengar gitu ya di surga. Karena pada saat itu Rasulullah bertanya, wahai Bilal, pada saat aku masuk surga, aku mendengar gitu ya suara sendalmu berada di hadapanku. Apa amalanmu? Kemudian Bilal menjawab, wahai Rasulullah, aku terbiasa tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat. Setiap kali aku berhadas, aku lantas berwudu, dan aku membebani diriku dengan sholat 2 rakaat setelah itu. Selanjutnya adalah para pezina. Para pezina kelak di akhirat akan disiksa di atas api yang menyala-nyala, berteriak histeris, hisapnya buruk, dan dari kelamin mereka keluar bau yang sangat menyengat. Dan gutah itu seperti sungai di neraka yang bersumber dari kemaluan pelacur, yang kelak akan diminumkan bagi peminum khamr. Kemudian di neraka ular menyengat para pezina sehingga merasakan pedih sakitnya selama 1000 tahun. Lalu terkupaslah daging-daging dan akan mengalir dari kemaluannya nanah dan darah busuk. Keterangan siksaan di atas tercantum dalam hadis yang sangat panjang dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan dari Samura bin Junad. Dia berkata, pada suatu pagi Nabi bercerita kepada kami, tadi malam aku didatangi 2 orang. Keduanya berkata kepadaku, berjalanlah. Kemudian aku pergi berjalan bersama keduanya. Lalu kami mendatangi bangunan menyerupai tungku api. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dan teriakan di dalamnya. Lalu kami melongok ke dalamnya. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa laki-laki dan perempuan telanjang. Kobaran api dari bawah mereka menyangkak ke mereka. Saat kobaran api itu mengenai mereka, maka mereka menjerit kesakitan. Kemudian Nabi bertanya kepada kedua orang yang pergi bersama tadi, siapa mereka itu? Kemudian dijawab di ujung hadis, adapun laki-laki dan perempuan telanjang yang berada di bangunan seperti tungku api, itu adalah para laki-laki dan perempuan pezina. Selanjutnya adalah para pemabuk. Pecandu minuman keras dan obat-obatan yang memabukkan akan menemui hisab yang berat di padang mahsyar. Kedudukannya pada saat itu tak ubahnya orang yang berbuat syirik. Allah akan mencegahnya masuk surga ketika melewati sirat. Malaikat Zabaniyah akan menariknya ke sungai Khobal. Seandainya sekali minum itu dituangkan dari langit, niscaya terbakarlah seluruh langit karena panasnya. Jadi akan diminumkan itu. Ngeri banget ya guys ya. Kemudian adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Orang-orang yang durhaka kepada orang tua kelak di padang mahsyar akan menemui hisab yang berat. Dan Allah tidak sudih melihat wajah mereka. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Dan Allah gak mau lihat mereka pada hari kiamat, yakni anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, perempuan yang menyerupai laki-laki, dan laki-laki yang menyerupai perempuan, dan kepala rumah tangga atau para suami yang membiarkan adanya kejelekan di dalam rumah tangga. Selanjutnya adalah orang yang banyak berdusta atau bohong. Kelak para pendusta akan diazab dengan siksa yang pedih saat di padang mahsyar Allah tidak akan memandang dan mengajak mereka berbicara. Gak hanya itu, Allah juga akan membuat mukanya para pendusta ini menjadi hitam. Sebagaimana Allah berfirman, dan siapakah yang lebih zolim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah. Mereka itu akan dihadapkan kepada Rob mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rob mereka.
Ingatlah kutukan Allah atas orang-orang zalim. Kemudian adalah orang yang suka zalim kepada manusia yang lain. Kelak di akhirat, orang-orang yang suka berbuat zalim akan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian diadilin satu persatu. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka kerjakan di dunia. Amal-amal mereka dikurangi sebesar kezaliman mereka sehingga tidak tersisa. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengambil sedikit tanah dengan cara yang zalim, maka Allah akan mengalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Cuman sedikit tanah aja dengan cara yang zalim, cuma dikit aja, maka Allah akan mengalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Kemudian orang yang menuduh wanita mukminah berbuat zina. Kita tahu ya, ada beberapa berita gitu ya yang menuduh istrinya berzina, entah itu benar apa enggak. Tapi kalaupun tidak benar, maka ini adalah hukumannya. Orang-orang yang menuduh wanita mukminah berbuat zina akan dihadapi hisab yang berat dan akan ditegakkan had atau hukumannya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menuduh berbuat zina kepada wanita baik-baik yang tidak melakukan perzinahan, terus dia beriman, mereka akan dilaknat di dunia dan juga di akhirat. Dan bagi mereka azab yang besar pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut yang semestinya. Dan taulah mereka bahwa Allah lah yang benar, lagi yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang menuduh budaknya dengan tuduhan zina, niscaya akan ditegakkan hukum had pada hari kiamat nanti, kecuali jika benar apa yang diucapkannya. Kemudian selanjutnya adalah pemimpin yang menelantarkan rakyatnya. Penguasa yang hanya memperhatikan kepentingannya dirinya sendiri, dan mengabaikan kepentingan hidup rakyatnya akan terhalang dari rahmat dan ampunan Allah. Tidak mendapatkan syafaat, Allah nggak sudi melihat kepadanya, dan Allah enggan menolong penderitaannya di padang mahsyar. Karena Rasulullah pernah bersabda, siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka. Dalam riwayat lain Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin, kemudian dia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah mengharamkan baginya syurga. Kemudian orang yang suka mengadu domba. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sejahat-jahatnya manusia adalah orang yang memiliki 2 wajah. Apa 2 wajah itu? Yang datang kepada sebagian yang lain dengan 1 wajah, dan datang kepada yang lain dengan wajah yang lain. Dan barang siapa yang memiliki 2 lidah di dunia, niscaya Allah akan menjadikan untuknya 2 lidah juga di api neraka pada hari kiamat kelak. Karena aku ingat banget ya guys, aku punya teman yang bilang bahwasanya ketika berteman tidak munafik, itu kita nggak punya teman. Tetapi orang mukmin itu harus tegap terhadap pendiriannya. Dia suka, dia bilang suka. Dia nggak suka, dia juga harus bilang nggak suka. Ini bukan keras, tapi ini mempertahankan prinsip guys. Karena ganjarannya tuh api neraka. Jadi kita nggak mau masuk dalam api neraka. Jadi kita jangan pernah untuk munafik. Kita kalau memang kita bilangnya, kita tegas terhadap, kita boleh mentoleransi apapun di luar dari agama. Tetapi kalau misalnya agama sudah bilang A, maka yang harus kita jalankan adalah A. Agama bilang B, kita harus jalankan yang B. Karena opini, pikiran kita, kepintaran kita nggak ada artinya sama sekali kalau Allah dan Rasulnya sudah bilang seperti itu. Gitu ya guys ya. Ya guys, mungkin itu aja dulu video kali ini di 1001 wajah manusia di padang mahsyar. Next, aku akan baca buku apa lagi, atau mungkin karena masih ada sedikit ya guys ini yang belum selesai, mungkin aku akan lanjutin lagi bacanya, atau mungkin aku akan next ke buku lain. See you. Kalau kalian memang suka dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe channel aku. Dan buat yang subscribe, aku thanks banget guys ya. Semoga kalian yang subscribe channel aku sehat selalu, lancar rezekinya. Bye, see you next video.